Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gita Forma Rohana Simaremare, saya guru di SD Negeri 14 Tanjung. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan atau membawakan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Pernah nggak sih mendengar sistem pencernaan pada manusia? Itu hubungannya kemana ya? Nah, sistem pencernaan pada manusia itu berhubungan dengan bagaimana proses perjalanan makanan yang kita makan sampai ke tubuh kita dan menjadi bermanfaat bagi kita. Nah, itu akan berkaitan dengan mengenai bagaimana proses makanan yang kita makan bisa sampai ke dalam tubuh. Oke, mari kita lanjutkan. Sistem pencernaan pada manusia itu memiliki saluran pencernaan, di mana saluran pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sebelum sampai ke tahap itu, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu saluran pencernaan. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses seperti pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Nah, bisa dilihat gambarnya ya anak-anak. Lihat ini dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk dia ke dalam lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, dan anus. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke pertama itu adalah mulut. Di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Beberapa organ di dalam mulut yaitu yang pertama adalah gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan itu bisa menjadi halus. Bukan langsung bulat-bulat kita makan langsung telan gitu kan? Bukan, tapi di dalam mulut itu ada gigi. Nah, gigi ini untuk berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Sudah? Gigi itu terbagi 4 macam. Yang pertama ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Kemudian di gambar bisa dilihat ya, itu bagian-bagian gigi. Ada akar, ada mahkota, ada email, ada dentin, ada pulpa, ada semennya, ada selaput periodontal, dan saraf dan pembuluh darah. Ya. Kemudian selain gigi, di dalam mulut itu ada lidah. Lidah itu berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Bisa dilihat ya, di mana letak rasa manis, ini ya di ujung ya, di ujung lidah, kemudian asin di sebelah kanan pinggir, kemudian asam itu ada di tengah lidah, kemudian rasa pahit itu ada di pangkal lidah. Ya. Kemudian yang selain gigi lidah ada lagi kelenjar ludah. Yaitu kelenjar ludah itu menghasilkan ludah atau air liur atau namanya saliva. Kelenjar ludah ini dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu kelenjar parotis, yaitu terletak di bawah telinga. Kemudian kelenjar submandibularis itu terletak di rahang bawah.
Kemudian kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Nah, letak kelenjar ludah di dalam rongga mulut dapat dilihat pada gambar. Coba dilihat ini ya. Oke. Kemudian, nah, kita masuk ke kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Dia seperti pipa, penghubung antara mulut dengan lambung. Jadi kerongkongan itu berfungsi sebagai jalan masuknya makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Sudah? Fungsinya kerongkongan ini adalah sebagai jalan masuknya makanan yang telah dikunyah dari mulut untuk masuk ke lambung, menuju ke lambung dia. Sudah? Nah, di dalam kerongkongan itu terjadi gerak peristaltik. Di mana gerak peristaltik ini adalah otot kerongkongan berkontraksi sehingga dia menyebabkan makanan itu terdorong masuk ke dalam lambung. Jadi itu gerak peristaltik ya. Bisa dilihat gambarnya ya. Ini. Selanjutnya kita masuk ke 3 adalah lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau pundus, bagian bawah atau pilorus. Ya. Di dalam lambung, ini di sini terjadi proses pencernaan makanan. Di mana yang bekerja itu adalah dinding lambung. Dinding lambung ini akan menyebabkan otot-otot lambung berkontraksi sehingga makanan itu akan diaduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Yang dimana makanan ini akan terlihat berbentuk seperti bubur dia. Sudah? Nah, kemudian dinding lambung itu akan menghasilkan getah lambung, di mana getah lambung ini mengandung air lendir, mengandung asam lambung, mengandung enzim, dan mengandung enzim pepsin. Di mana getah lambung ini bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Sudah? Di fungsinya asam lambung ini untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Sudah? Kemudian kita masuk ke 4, itu adalah usus halus. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Sudah? Usus halus itu terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Sudah? Selain itu, di dalam usus halus terdapat beberapa enzim. Yang pertama itu ada enzim amilase, ada enzim lipase, ada enzim tripsin, ada enzim laktase, dan di dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan kimiawi dan melibatkan berbagai enzim tadi, sehingga proses penyerapan makanan akan berlangsung dengan baik dengan adanya enzim-enzim tadi ya di usus halus. Nah, kemudian setelah diproses di dalam usus halus, maka makanan itu akan masuk ke usus besar. Bisa dilihat ya anak-anak gambarnya. Ini bentuk usus besar. Dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli, di mana bakteri ini membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Penyerapan dan di dalam usus besar juga terjadi penyerapan kembali air, di mana fungsinya sangat penting bagi usus besar.
Kemudian kita masuk ke anus. Anus adalah bagian terakhir dari proses pencernaan, di mana anus itu adalah lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot poros dan otot lurik. Nah, begitulah proses pencernaan makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bukan asal-asalan ya, makanan itu masuk langsung kita telan, langsung keluar feses gitu, bukan ya. Tetapi ada prosesnya. Sudah? Ada prosesnya ya. Baik. Kesimpulan kita pelajaran kita hari ini yaitu makanan yang kita makan yang masuk ke dalam tubuh memiliki proses, yaitu yang mulai dari pertama dari mulut masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung diproses, kemudian masuk ke dalam usus halus, kemudian masuk ke usus besar, dan terakhir itu makanan dicerna sehingga menjadi feses sampailah ke anus. Oke? Baiklah anak-anak, sekian dulu penjelasan Ibu hari ini. Jika ada yang mau bertanya, boleh ditanya ya. Dan jangan lupa di-subscribe, like dan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah!